Haleluya. Haleluya. Selamat tahun baru. Imlek tahun 2023. Gong Si Pacai. Bisa berkata amin. Gong Si Pacai artinya hidup sukses, hidup diberkati. Haleluya. Maka saya akan berbicara dari hal kunci hidup diberkati Tuhan di tahun 2023. Kunci hidup sukses di tahun 2023. Mari kita melihat ayat ini. Nanti hari Kamis, saya harap semua bisa hadir untuk kita merayakan acara ini. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan di hari Kamis itu bersama-sama dengan seluruh jemaat dan para undangan yang ada. Dan semua bisa pakai baju merah. Haleluya. Kita merahkan kepada Yesus jawaban. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang tidak punya baju baru merah, baju lama juga ada apa-apa. Lukas 5 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kunci hidup sukses di tahun 2023. Gong Si Pacai. Ya. Mari kita baca ayat ini. Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bisa berkata amin? Yohanes pasal 21 ayat 6 berkata begini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bisa berkata amin. Saya berbicara tentang kunci hidup sukses di tahun 2023. Dan ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Simon dan murid-murid yang lain ketika Yesus disalib, Yesus dikuburkan, Yesus mati, mereka kembali kepada pekerjaannya semula, yaitu sebagai seorang nelayan penangkap ikan. Dan ayat itu menceritakan, kisah ini menceritakan bahwa Simon dan kawan-kawan sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak memperoleh ikan. Tetapi ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam, di sebelah kanan perahu." Dan Alkitab berkata, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Inilah yang dinamakan sukses di dalam mereka mengiring Tuhan. Haleluya. Nah, kunci hidup sukses di tahun 2023. Perhatikan ini kunci. Kunci hidup sukses. Dan ini brankas. Brankas ada kuncinya. Untuk membuka brankas, tempat penyimpanan uang, memerlukan kunci. Untuk membuka berkat-berkat brankasnya Bapa di sorga yang penuh dengan berkat memerlukan kunci. Bisa berkata amin. Kunci hidup sukses untuk memperoleh ini terbuka brankasnya Tuhan, berkat-berkat Tuhan, maka kita butuh kunci. Nah, di dalam kita melayani dan mengiring Tuhan, pasti mengalami keberhasilan atau berkat-berkat secara jasmani, berkelimpahan. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan. Hidup sukses itu adalah janji Tuhan dan keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk semua kita. Bisa berkata amin. Jadi hidup sukses itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya tangkap baik-baik seluruh kebenaran firman Allah. Lakukan seluruh kebenaran firman Allah. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dalam Lukas 5 ayat 6 sampai 7. Murid-murid mengalami keberhasilan dalam menangkap ikan.
berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah, bahkan sampai berkelebihan. Alkitab mencatat itu dalam Injil Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat 6 dikatakan sebelumnya Petrus sebagai seorang nelayan yang ahli mengalami kegagalan total dalam menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus menyuruhnya, Yesus datang menyuruhnya untuk bertolak ke tempat yang dalam, untuk melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ikuti kebenaran firman Tuhan. Bisa berkata amin? Ikuti perintah-perintah Tuhan. Dan Petrus bersama teman-temannya, di dalam ayat itu dikatakan bahwa mereka menangkap sejumlah besar. Pada Lukas 5 ayat 8, Petrus sadar dan bertobat dan mengaku dosa sebab selama ini banyak mengandalkan keahliannya sebagai seorang nelayan, tetapi tidak mendapat apa-apa, padahal sepanjang malam mereka bekerja. Dengan pengertian begini, untuk kita diberkati, untuk kita hidup sukses di tahun 2023, jangan andalkan keahlian, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan pengalamanmu, tapi andalkan Tuhan. Bisa berkata amin. Petrus dan teman-temannya mencoba mengandalkan keahlian mereka sebagai seorang nelayan, tapi sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi mereka andalkan Tuhan, mereka turuti perintah Tuhan, mereka diberkati dan menangkap sejumlah besar ikan. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi bahagian kita. Perhatikan dalam slide ini, ya. Mari kita belajar bagaimana rahasia diberkati, rahasia sukses dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Bagaimana kita hidup sukses di tahun 2023. Bagaimana kita mengalami gomesi facai, hidup sukses berkelimpahan di tahun 2023. Maka perlu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan baik-baik. Untuk diberkati Tuhan di tahun 2023, apa kuncinya? Saya berbicara dari kunci sukses di tahun 2023. Apa kuncinya? Yang pertama, memiliki motivasi ibadah yang benar. Bisa berkata amin. 2023 adalah tahun sukses bagi kita. Tahun kita diberkati sampai berkelimpahan. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, miliki motivasi ibadah yang benar. Datang ke gereja, motivasinya benar, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu kunci hidup sukses yang pertama. Perhatikan Lukas 5 ayat 1 berkata begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi ketika Yesus ada di pantai Genesaret, orang banyak datang berbondong-bondong. Untuk apa mereka datang berbondong-bondong? Adalah mereka untuk beribadah, mendengarkan firman Allah. Jadi untuk kita hidup sukses, diberkati Tuhan, miliki motivasi ibadah yang benar. Kalau engkau datang beribadah, miliki motivasi ibadah yang benar. Makanya Alkitab berkata bahwa ketika engkau datang ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu supaya tidak salah jalan, tidak salah motivasi. Tetapi kita betul-betul dalam kita datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan, motivasi kita adalah untuk mendengarkan firman Allah, untuk beribadah kepada Tuhan. Bisa berkata amin. Ada banyak orang salah di dalam dia mengiring Tuhan. Saya datang ke gereja supaya toko saya laris, dagangan saya laris. Saya datang ke gereja supaya penyakit saya disembuhkan. Saudara, itu bonus. Tetapi untuk kita diberkati Tuhan berkelimpahan, kita sukses, motivasi ibadah kita harus benar, yaitu datang menyembah, mendengarkan firman Allah, memuliakan Tuhan. Bisa berkata amin. Dan itu dilakukan oleh orang banyak. Dan ayat itu berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Hendak mendengarkan firman Allah. Itu ibadah. Jadi pelihara ibadah sungguh-sungguh. Motivasi ibadah kita harus benar.
Yesus berkhotbah dan mengajar mereka, dan mereka termotivasi atau terdorong. Sebab selama ini motivasi mereka salah dalam mengiring Tuhan. Tetapi mereka rubah motivasi mereka. Mereka dengar firman Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga ibadah mereka diberkati Tuhan. Motivasi yang salah dalam kita mengiring Tuhan tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, perhatikan ini, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu? Ayatnya yang ke-37, 38. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nah, perhatikan, dalam ayat ini ada yang dinamanya Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, datang kepada Yesus. Guru, perkenankanlah kami duduk. Dalam ayat ini katakan, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki? Lihat ya. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Sebuah permintaan seolah-olah gak ada salahnya. Biarkan kami duduk di kemuliaan-Mu kelak. Ternyata pengiringan anak-anak Zebedeus ini adalah punya pola motivasi yang salah. Mereka datang melayani Tuhan, mengikut Yesus karena ingin duduk, ingin punya kedudukan. Sebuah kekeliruan. Saya percaya kalau kita motivasi kita benar, kita suka menyembah Tuhan, kedudukan itu Tuhan pasti berikan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Pasti Tuhan berikan. Tapi jangan sampai motivasi yang salah. Anak-anak Zebedeus ini, mereka datang menyembah Tuhan, datang mengikuti Yesus, motivasinya adalah kedudukan, popularitas. Tetapi yang Tuhan inginkan, motivasi ibadah kita adalah untuk mendengar firman Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita punya motivasi yang benar, pasti kita diberkati Tuhan. Bisa berkata amin. Yang kedua, untuk hidup sukses di tahun 2023, seperti murid-murid menangkap sejumlah besar ikan, memiliki sikap hati yang benar. Haleluya. Motivasi benar. Yang kedua, sikap hati benar. Dalam kita mengiring Tuhan, memiliki sikap hati yang benar. Perhatikan Lukas pasal 5. Kembali ke Lukas pasal 5 ayat 2 sampai 3. Ayat ini berkata begini. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perhatikan ini. Ada dua perahu. Tetapi Yesus duduk di salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Perahu adalah berbicara hati manusia. Yesus naik di perahu Simon. Ini dengan pengertian bahwa memiliki sikap hati yang benar. Tuhan ingin menempati hati kita. Tuhan ingin berdiam di hati kita. Tuhan ingin naik di hati kita. Nah, hati kita yang dinaiki Tuhan harus punya sikap hati yang benar. Tidaklah mungkin Tuhan ada dalam hidup kita, dalam hati kita, kalau hati kita salah. Tetapi kita memiliki sikap hati yang benar. Amin. Maka Tuhan naik di perahu Simon.
Dan dia mengajar banyak hal. Yesus mau tinggal jika hati kita benar, bersih, tulus, jujur. Sebab Allah melihat hati. Bisa berkata amin. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Di situ dikisahkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Bisa berkata amin. Tuhan itu gak lihat penampilan. Tuhan gak lihat saudara memakai baju merah, bagus di hari raya Imlek. Tapi Tuhan lihat hatimu datang kepadanya. Dan dia mau tinggal di dalam hati. Tuhan mau tinggal dalam hati yang tulus, yang jujur. Hati yang benar-benar penuh dengan sukacita. Itu Tuhan. Makanya dia naik ke perahu Simon. Salah satu perahu Simon. Karena Tuhan ingin duduk di perahu hatinya Simon. Saya mau katakan kepada saudara. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar. Maka saya yakin Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Haleluya. Miliki sikap hati yang benar. Makanya Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati. Dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Untuk kita diberkati di tahun 2023. Hati harus dijaga. Perahu hati kita harus dijaga. Memiliki sikap hati yang benar. Tadi motivasi ibadah yang benar. Yang kedua, memiliki sikap hati yang benar. Maka saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga, untuk kita diberkati, hidup sukses di tahun 2023. Seperti murid-murid sukses menangkap sejumlah besar ikan. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang benar. Motivasi, sikap hati, perbuatan. Melakukan perbuatan yang benar. Lukas 5 ayat 4-6 berkata begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan, ketika sepanjang malam mereka bekerja tidak menangkap apa-apa. Tetapi tiba-tiba Yesus menyuruh, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jala untuk menangkap ikan. Tapi Simon menjawab, sudah sepanjang malam kami bekerja tidak menangkap apa-apa. Tapi kemudian diakhiri dengan kata-kata, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, kata Simon. Artinya Simon ini melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Bisa berkata amin. Melakukan perbuatan yang benar, menebarkan jalannya sesuai dengan instruksi Tuhan, sesuai dengan perintah Yesus. Ketika dia menuruti perintah Yesus, dia berbuat yang benar, dia diberkati Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang motivasinya sudah bagus, hatinya sudah bagus, tapi perbuatannya tak bagus. Itu menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Motivasi benar, hati, sikap hati benar, dan perbuatan juga harus benar. Haleluya. Maka pasti kita diberkati di tahun 2023. Ya. Pasti kita diberkati tahun 2023. Perhatikan ini. Ayat 4-6. Murid-murid berhasil menangkap sejumlah besar ikan setelah mereka melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu melemparkan jalannya sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu menebarkan jala di tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Mereka melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Haleluya. Maka mereka menangkap sejumlah ikan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Bisa berkata amin. Lakukan setiap perintah firman Allah. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yosua pasal 1 ayat 8, Yosua berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan terus kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah itulah membuat perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Perkatakan terus, baca terus Alkitab, lakukan terus firman Allah, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, untuk kita hidup sukses di tahun 2023, seperti murid-murid menangkap sejumlah besar ikan, adalah posisi rohani harus benar. Bisa berkata amin. Posisi rohanimu harus benar. Tidak cukup motivasi ibadah benar, sikap hati yang benar, melakukan perbuatan yang benar, tetapi yang Tuhan inginkan, posisi rohani harus benar. Haleluya. Harus tepat. Perhatikan ayat ini, ayat 4 sampai 5 berkata begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Menyangkut posisi. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Ayatnya yang ke ini ya. Ya. Ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Menyangkut posisi. Ayo pindah posisimu. Dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam, kata Tuhan. Dan tebarkanlah jalan ke tempat yang dalam. Ini menyangkut posisi. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, untuk kita diberkati oleh Tuhan. Untuk kita diberkati oleh Tuhan, maka posisi rohani hidup kita harus benar. Bisa berkata amin. Haleluya. Perhatikan ini. Di tempat yang dalam, ini posisi. Mazmur 107 ayat 24. Kehidupan kekristenan yang dalam akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Itu di tempat yang dalam. Ayat ini berkata begini. Mazmur 107 ayatnya yang ke-24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dengan pengertian di kerohanian yang dangkal tidak melihat mujizat Tuhan. Posisi rohani yang dangkal, yang cetek tidak akan melihat mujizat Tuhan. Tapi kalau posisi rohanimu, hidup rohanimu dalam dengan Tuhan, maka Alkitab berkata mereka akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Haleluya. Terkadang rohani kita diuji oleh Tuhan. Seperti hari ini. Ya. Ada hari ibadah. Tapi banyak orang lebih suka ngelencer. Karena lebih suka ketemu keluarga. Daripada mengutamakan Tuhan dulu. Disinilah posisi ibadah kita. Tapi saya bersyukur masih ada jemaat yang datang pagi hari ini. Karena saya tahu, Tuhan tahu engkau sedang melakukan posisi yang benar. Haleluya. Posisimu itu menentukan Tuhan memberkati engkau. Posisi ibadahmu menentukan Tuhan memberkati engkau. Apakah engkau di tempat yang dangkal atau di tempat yang dalam. Orang yang tahu posisinya ibadah itu benar. Ibadah itu mengandung janji. Alkitab berkata, sungguh besar rahasia ibadah kita. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup hari ini, bahkan hidup yang akan datang. Orang yang mengerti posisi ibadah itu penting, perlu, maka saya yakin dia pasti diberkati Tuhan. Orang yang mengerti rahasia ibadah itu penting, maka dia tidak akan meninggalkan jam-jam ibadah. Bisa berkata amin. Posisimu harus benar. Kalau posisi kita benar, pasti Tuhan memberkati. Perhatikan Yesaya 47 ayat 3 sampai 12. Di sana dikisahkan di tempat yang dalam ada berkat-berkat Tuhan.
tempat yang dalam berbicara tentang tempat kepenuhan Roh Kudus. Dalam kitab Yehezkiel itu dikisahkan Imam Yehezkiel dibawa oleh Tuhan untuk menyusuri sebuah sungai. Pada tahap demi tahap dia nggak melihat apa-apa. Tuhan tidak perlihatkan apa-apa. Tuhan bawa dia untuk menyusuri sebuah sungai. Perjalanan pertama, 1000 hasta pertama, Tuhan suruh, ayo Yehezkiel, jalani sungai itu. Pada 1000 hasta pertama, itu air hanya ada di mata kaki. Yehezkiel jalan. Ketika posisi air hanya ada di mata kaki, Tuhan gak perlihatkan apa-apa kepada Yehezkiel. Tuhan suruh lagi, ayo 1000 hasta lagi. Yang kedua, air sudah sampai di lutut. Ketika air sudah sampai di lutut, Yehezkiel pun tidak diperlihatkan apa-apa. Lagi kata Tuhan, 1000 hasta yang ketiga, air sampai di pinggang. Tuhan pun tidak memperlihatkan apa-apa kepada Yehezkiel ketika air itu sudah sampai di pinggang. Tetapi pada posisi yang keempat, dia tenggelam dalam air yang banyak. Baru Tuhan perlihatkan, ada banyak pohon yang berbuah-buah, ada banyak ikan-ikan besar, ada mujizat-mujizat terjadi di sana. Artinya posisi rohani yang dalam, tenggelam dalam hadirat Allah, penuh dengan Roh Kudus, maka pasti dia diberkati oleh Tuhan. Tahun 2023 pasti kita diberkati Tuhan, asalkan kita tenggelam di dalam air Roh Kudus. Bisa berkata amin. Itu posisi yang dalam. Itulah sebabnya dalam beribadah, kejar kepenuhan roh. Kejar kepenuhan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan menuntun engkau dalam segala kebenaran berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kejar. Jangan ibadah biasa-biasa. Ibadah sungguh-sungguh. Motivasi oke, sudah benar. Sikap hati sudah benar. Kemudian posisi juga sudah benar. Posisi yang dalam, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Perbuatan sudah benar. Tapi yang Tuhan inginkan, posisi juga harus benar. Ada di hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Allah. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, ibadah yang penuh dengan Roh Kudus, ibadah itulah yang memberkati hidup kita. Bisa berkata, haleluya. Itulah berkat di tahun 2023. Hidup sukses di tahun 2023. Yang pertama, ibadah yang benar. Sikap hati yang benar. Yang ketiga apa? Perbuatan yang benar. Posisi juga harus benar. Jangan salah posisi. Haleluya. Datang ibadah, atur posisi hidupmu supaya Roh Kudus menjamah engkau, memberkati engkau. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Simon adalah menabur yang benar. Perhatikan. Yohanes 21:10 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Perhatikan Bapak Ibu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Yohanes 21:11. Penuh ikan-ikan besar. 100 berapa? 53 ekor. Banyak. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 153 ekor. Tetapi ayat 10 Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Padahal mereka menangkap 153 ekor. Banyak. Tapi Tuhan cuma suruh bawa beberapa ekor ikan. Kenapa tidak minta 153 ekor? Tapi Tuhan katakan bawa beberapa ekor ikan. Itu berbicara tentang persepuluhannya. 15 ekor